Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Susanto dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Minta Dwi Wulandari. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Kameli. Perkenalkan, nama saya Monika Sari. Perkenalkan, nama saya Salsa Azhara Fauzi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hakiki dari kelompok 1. Di sini saya bersama teman-teman akan menjelaskan lembaga keuangan apa saja yang berada di Indonesia. Pertama, lembaga keuangan atau sistem keuangan merupakan sarana yang sangat penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam untuk kemudian digunakan dan ditanamkan pada sektor produksi atau investasi. Di samping digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern dikarenakan yang pertama yaitu melancarkan pertukaran produk, barang dan jasa, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kemudian memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat. Dan yang terakhir menciptakan dan memberikan likuiditas. Di Indonesia sendiri, lembaga keuangan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank dan yang kedua yaitu lembaga keuangan non-bank. Fungsi pokok dari lembaga keuangan bank yang pertama yaitu tempat menyimpan uang, selanjutnya sebagai pembeli atau penyalur kredit, yang ketiga sebagai perantara dan pembayaran, yang terakhir yaitu mencetak uang. 3 macam lembaga keuangan bank. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral terdapat 3 pilar. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, bank umum. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha bank umum syariah yaitu A. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lain yang berdasarkan akad wadiah. B. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lain berdasarkan akad mudharabah. C. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang ketiga, Bank Pengkreditan Rakyat. Bank Pengkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito, berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Kegiatan usaha Bank Pengkreditan Rakyat yaitu A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan memberikan kredit. B. Menyediakan pembiayaan dan menempatkan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. C. Menetapkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia. Lembaga keuangan menurut bentuk badan hukum. Yang pertama itu ada perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham dimilikinya. Karena modal terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Yang kedua ada koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat,
pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Nah, yang ketiga ini ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perseorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Pembagian jenis bank berdasarkan pemiliknya, yakni yang pertama pemerintah, yang kedua pihak asing, yang ketiga pemerintah daerah, yang keempat ada pihak nasional swasta, yang kelima ada campuran antara pihak nasional swasta dan pihak asing. Lembaga keuangan bukan bank. Yang disediakan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sedang membutuhkan. Dengan adanya jaminan resiko yang ditawarkan membuat masyarakat menjadi lebih tenang dan kesejahteraan kepada pekerja yang memasuki masa pensiun. Efektif memberikan pinjaman kepada masyarakat mengenai sesuatu yang telah dibutuhkan. Efektif memberikan pinjaman kepada masyarakat mengenai sesuatu yang tengah dibutuhkan. Kebersamaan kepada masyarakat memberi sisa hasil usaha. Lancar proses pembangunan terkhusus di sektor ekonomi serta keuangan. Dari pinjaman non-bank, syaratannya lebih ringan, proses pengajuannya pun lebih cepat dan mudah. Cairan dalam waktu yang sangat singkat. Tujuan bisa dilakukan via aplikasi atau website dalam bentuk kredit tanpa anggunan atau KTP. Tunai dapat digunakan untuk kebutuhan apapun yang tidak memeriksa histori peminjaman. Kurangan dana pinjaman non-bank. Suku bunganya yang cukup tinggi, NOR atau batas peminjaman terbatas. Ada biaya tambahan, tidak seaman kredit di bank. Lembaga keuangan bukan bank yang sering kita jumpai. Pegadaian, koperasi simpan pinjam, perusahaan sewa guna, dana pensiun, pasar modal, perusahaan asuransi, dan leasing. Manfaat lembaga keuangan. Yang pertama, memberikan peminjaman kepada yang memerlukan dana. Lalu yang kedua, memberikan suatu jaminan risiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, memberikan suatu kesejahteraan kepada karyawan perusahaan yang terutama sudah pensiun. Lalu yang keempat, memberikan suatu pinjaman kepada masyarakat dalam hal pendanaan suatu kegiatan konsumsinya. Lalu, yang terakhir, memberikan suatu manfaat kepada semua anggota dalam hal kebersamaan dan sisa hasil usaha. Semua lembaga keuangan memiliki peran dan manfaat bagi masyarakat. Berikut beberapa peran dan manfaat lembaga keuangan. Yang pertama, pengalihan aset. Aset lembaga keuangan dalam bentuk dana dipinjamkan kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Lalu, yang kedua, likuiditas, kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan. Lalu, realokasi pendapatan. Dalam hal ini, lembaga keuangan berperan sebagai tempat realokasi pendanaan agar dapat digunakan di masa depan. Lalu, yang keempat, kemudahan transaksi. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam penyediaan jasa dan mempermudahkan transaksi moneter. Lalu yang terakhir, pengalihan aset. Lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain dan dapat dikelola dalam masa waktu tertentu. Si lembaga keuangan. Berikut ini beberapa fungsinya ya, baik yang merupakan bank ataupun non-bank. Bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakannya untuk pembiayaan, baik di bidang ekonomi maupun di bidang pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Bank juga berfungsi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Pegadaian. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah, namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Koperasi. Koperasi memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif. Melancarkan pertukaran produk atau barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Memberikan pengetahuan informasi mengenai tugas lembaga keuangan sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan pihak lain atau nasabah.
dan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna untuk menguntungkan bagi nasabahnya. Fungsi sistem keuangan. Yang pertama ada fungsi tabungan, yang kedua ada fungsi kekayaan, yang ketiga ada fungsi likuiditas, yang keempat ada fungsi kredit, yang kelima ada fungsi pembayaran, yang keenam ada fungsi resiko, yang ketujuh ada fungsi kebijakan. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.